Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Maha suci Allah atas kudrah dan inayahnya di pagi yang mudah-mudahan penuh dengan berkah ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan di akhir nanti kita pun senantiasa berada di dalam ridho dan magfirahnya. Sebelumnya dengan penuh kebahagiaan saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua di sini, para sepuh, para tokoh, para alim ulama, asatidzah, untuk berbagi ya. Mohon maaf, bukan berarti saya akan menjadi instruktur, tapi ikut berbagi pengalaman tentang hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini. Wasilah dari Buya, alhamdulillah ya. Beliau meminta kepada saya untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semuanya di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas seperti yang telah kita rencanakan bersama. Karena tadi sudah disampaikan ya, hal-hal yang berkaitan dengan urgensi tentang tim atau orang-orang yang bisa atau harus siap dalam menangani persoalan ini. Kalau di sini hari ini mungkin ini sudah menjadi kader ya, kader yang siap ke depan, meskipun di antara Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang berkali-kali ya, mengurus jenazah. Tapi dengan momentum ini disiapkan untuk betul-betul menjadi satu tim. Kurang lebih berapa Kang Endo? 31. Ini 31 ya. Alhamdulillah 31 untuk 1 RW 2 RW Bu ya. Oh, dari luar juga 2 RW. Tapi saya mendengar tadi dari Bu ya, angka kematian di sini per tahun rataannya maksimal 15 orang. Kumaha mau ditakdirkeun 15 saya tim hungkul. 2 tahun saya ya, tapi tentu saja wallahu alam itu kita tidak tahu, cuman adanya satu rencana untuk membuat regenerasi tentang hal ini sungguh sesuatu yang memang sepatutnya kita lakukan ya. Bahkan di beberapa daerah, di beberapa tempat, tim itu regenerasi itu betul-betul regenerasi yang segar gitu ya. Para pemuda-pemudi di beberapa tempat bahkan sudah banyak pemuda-pemudi yang khusus tim pengurusan jenazah. Jadi untuk bapak-bapak yang hadir sekarang ini bisa nanti menurunkan ilmunya, terutama tadi yang disampaikan oleh Pak RW ya. Karena seringkali kita mengetahui tentang teori, ilmu, tetapi mental kita belum siap. Keberanian ini yang harus didorong. Ini yang harus didorong. Keberanian mental untuk menjadi salah satu yang mengurus tentang jenazah itu. Kemudian proses regenerasi juga harus kita terapkan dengan secara alami. Tidak terstruktur seperti membuat pelatihan dan lain sebagainya, membuat tim, tapi juga di proses alami. Yang saya maksud adalah ketika ada yang meninggal dan kasus yang tadi dialami juga, anggota keluarga libatkan, minimal mereka melihat ya. Suruh melihat, sebab dalam hadis pun dinyatakan yang terbaik adalah anggota keluarga yang mengurus jenazah itu. Libatkan oleh tim itu, ajak semuanya. Minimal kalau mereka tidak berani membersihkan karena ya unsur hal-hal yang bersifat emosional, tidak kuat dan lain sebagainya, minimal mereka disuruh untuk mengucurkan air kan, atau melihat. Nah, nyabunan gitunya. Kalau mereka sanggup ya, kalau mereka siap. Dan tentu saja ini semua harus kita lakukan.
Dan kita tahu bahwa waktu terus berjalan Pak Bu ya. Dan kita pun tidak tahu, kita semuanya camat ya. Calon mati semuanya. Tentu kita harus bisa memanfaatkan jatah usia yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada kita semua. Masa ke masa, waktu ke waktu, terus ini akan berjalan, sehingga kewaspadaan harus kita tingkatkan. Apalagi orang tua kita, ya, para ahli-ahli yang biasa mengurus hal ini, satu persatu mereka pun meninggalkan kita. Tentu kalau tidak ada yang melanjutkan, siapa nanti yang bisa meneruskan fardu kifayah yang ini merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau tidak ada dalam satu lingkungan yang bisa mengurus ini, lingkungan eta doraka. Sehingga alhamdulillah hari ini kita mengadakan satu sharing pelatihan tentang pengurusan jenazah. Mudah-mudahan dari pengalaman Bapak Ibu yang telah dilalui, dijalankan, kemudian dari materi-materi yang sudah diketahui dan bahkan hari ini diingatkan kembali, atau bahkan ada sedikit penambahan-penambahan tertentu, ini membuat diri kita lebih percaya diri Pak. Daita intina mah lebih percaya diri, lebih yakin dengan ilmu-ilmu yang ada, teori-teori yang ada, sehingga nanti ketika pelaksanaan kita insya Allah ada dalam ketenangan, ketumakninahan. Jadi urang teh betul-betul ahli. Jika pas maut dia bisa ngurus sorangan. Ya, ini yang memang harus kita persiapkan ya. Karena kita menginginkan happy ending gitu kan. Akhir kehidupan yang sangat kita cita-citakan, dambakan itu dalam keadaan penuh kebahagiaan. Dalam istilah hadis, dalam istilah para fuqaha, sering kali kita dengar ini dengan istilah husnul khatimah ya, akhir yang baik, penutupan yang baik, yang bisa memberi dampak asar kepada keluarga, lingkungan, orang lain dari kebaikan-kebaikan yang kita lalui, yang pernah kita laksanakan. Maka kesadaran penuh tentang hal ini harus ada ya. Karena kita melalui berbagai waktu ya. Kalau kita dikasih jatah waktu oleh Allah kan, kalau kita lihat ungkapan waktu yang Allah gunakan di dalam Al-Quran setidaknya meliputi 4 istilah. Ada asr, ada ajal, ada ad-dahr, ada al-waqt. Asr, makanya ada surat al-asr, wal asri. Ini menunjukkan tentang periode masa. Makanya dalam istilah sirah nabawiyah kita sering mendengar asrus sahabah, masa sahabat Nabi, asrun nabi, masa kenabian, itu asar. Kenapa disebut masa periode? Sebab di sana satu kegiatan yang produktif yang ada, maka disebutlah asar, periode. Sebab asar itu sendiri kan maknanya memeras. Nah, kita ini sekarang masuk di asar apa? Masa apa? Masa yang kita peras ini. Kalau tadi dari beberapa kurun waktu tertentu kita ada periode-periode dari tahun 2000, 2010, sekarang tahun 2000-an, ini asarnya asar apa? Perkembangan-perkembangan di tempat kita ya. Ada juga ajal. Ajal itu juga merujuk kepada waktu, dan ini sudah menjadi bahasa kita. Ajal itu batas akhir sesuatu Pak. Jadi aya ajalna tos dugi kana ajalna. Semua makhluk itu ada ajalnya. Makhluk hidup, bahkan benda pun, benda yang bisa kita gunakan ada ajalnya kan. HP ketika sudah ngeheng rusak berarti tos dugi ajalna tah HP teh, tos almarhum. Ya, barang pun ada ajalnya. Nah, ajal itu merujuk kepada batas akhir sesuatu. Nah, kita pun ada ajalnya kan. Kapan ajal orang Pak Bu? Wallahu alam. Ya, kita tidak tahu, tidak ada yang pernah tahu kapan ajal kita. Dari ajal ini nanti ada ad-dahr. Ad-dahr itu menunjukkan perjalanan waktu manusia mulai dari dia hidup
ke alam dunia, dilahirkan, kemudian sampai nanti berakhirnya dunia ini. Itulah ad-dahr. Ya. Jadi ad-dahr itu sepanjang masa yang dilalui oleh kehidupan ini disebut ad-dahr. Tapi sanes dahar bahasa Sunda. Dahar. Dahar ge cenah ada sepanjang masa, salami hirupnya si kepal badinya nama bener gitu ya. Ad-dahru. Al-Insan kan surat Al-Insan, ad-dahru. Nah, ada juga al-waqt, waktu. Kalau waktu ini menunjukkan kepada sesuatu yang periodik. Sehingga al-waqt itu memiliki isyarat mengajarkan kedisiplinan. Batasan waktu dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain itu disebutnya waqt. Makanya sholat di dalam Al-Quran disebut kitaban mauqutan. Kewajiban yang mauqut. Artinya ada batasan waktu. Subuh sampai kapan, duhur dari kapan sampai kapan, asar dari kapan sampai kapan. Orang harus disiplin mengikuti waqt itu. Ya. Itu istilah waktu yang kita lalui dalam kehidupan ini. Dan semuanya ada ketentuan-ketentuan tertentu. Terkait ajal nanti ada ikatan dengan al-waqt. Ketika meninggal ada sunnah harus mengurus jenazah, ada ketentuan untuk menguburkan. Nanti ada aturan yang berkaitan dengan waqt, kedisiplinan waktu. Tidak boleh menguburkan di masa-masa tertentu. Nanti ada kan hadis-hadisnya. Itu waqt kita. Nah, untuk memanfaatkan ini semua, maka kita harus betul-betul mampu bermuhasabah diri. Bermuhasabah tentang pergantian hari, bukan hanya pergantian tahun. Tiap tahun muhasabah, tidak, tiap hari kita bermuhasabah. Kenapa? Sebab setiap detik yang kita lalui harus kita pertanggungjawabkan, Pak. Bahkan nundutan wae kudu dipertanggungjawabkan, Pak. Nundutan dalam rangka naon eta? Ya. Mun ibu nundutan nuju nonton drakor, ya, nuju nonton sinetron, eta nundutanna moal aya peunteunnan. Tapi lamun nundutan ketika pelatihan jenazah aya nundutan dipeunteun moal. Aya peunteunna. Nundutan ge ieu mah keur pelatihan misalnya gitu. Jadi nundutanna jadi pahala. Sok di mana aya nundutan jadi pahala? Urang mah nundutan wae jadi pahala, Pak, Bu. Itu beuki we atuh mun kitu mah Ustaz cenah abdi rek khusu nundutan. Ya. Itu ya pergantian hari yang harus kita perhatikan. Dan tentu saja apa yang harus kita perhatikan, setidaknya 4 hal yang harus kita camkan, yang akan menjadi pokok pertanyaan nanti ketika kita masuk ke liang lahat. 4 hal inilah. Yang pertama tentang jatah umur. Jatah umur yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cik di anggonaon wae usia kita itu. Kita gunakan untuk apa, Pak? Urang dilahirkan ku Allah. Oh, belum ada ininya? Oh, belum. Oh, ada trouble. Iya. Kita percepat saja mungkin Bapak ya, Bu. Umur yang harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita mendapat jatah hidup di dunia ini, umur yang terhitung produktif itu kan ba'dal bulug. Setelah kita dewasa, di situ ada taklif. Di situ berlaku tuntutan. Sehingga kita disebut sebagai mukallaf. Nah, pribadi yang dituntut untuk melakukan sebuah perbuatan yang dipertanggungjawabkan. Cik dianggonaon umur urang teh. Itu ya. Umur yang Allah berikan kepada kita. Nah, umur yang Allah berikan kepada kita selama setelah taklif sampai kita nanti meninggal, itu kira-kira berapa produktivitas yang kita gunakannya? Produktivitasnya seperti apa? Ya. Pemiaina di dia punten Pak, Bu, yang paling tua di sini, umur di sini ada yang 80.
Belum ya. Pak Haji berapa tadi teh? 76, hampir 80. Bonusnya sudah seueur, Pak. Ya. Bonusnya sudah banyak. Ya, 76 tuh Pak Haji. Yang paling tua 76. Yang paling muda di sini ada yang usia 20. Nah, 20 di atas bara roda segitu. Ya. Ya, mungkin yang paling muda di sini di kisaran 40-an ya. 45-an ya. 40, 45. Ya. Ada yang 40 sudah di atas 40 semuanya. Oh, ini ya. Ini 45-an lah. Jika nama saya yang paling muda di sini ya. Karena saya baru 46. Ya. Saya juga baru 46. Usia saya ini hari ini ya. Tahun ini sudah lewat deh 46, tereh 47 deh gitu ya. Ya. Tuh, Ibu Haji mah dibalikeun 47 tanya, 74 tuh. Ya. Nah, umur ini setelah dewasa, kira-kira rataan dewasa itu kita nanti ambil saja di 15 atau di 13. Berarti terus dikira ngan 13. Ya, kalau yang sekarang usianya 45 dikurangi 13 berapa, Pak? 32. Ya. Berarti 32 tah. Sudah 32. Yang harus kita pertanggungjawabkan. Selama 32 tahun itulah nanti kita akan ditanya umur kita itu digunakan apa saja. Apakah sesuai dengan namanya? Namanya umur, amaro. Sehingga harus makmur. Cik makmur tuh usia kita teh. Ya. Umur itu kan dari kata amaro. Amaro itu menunjukkan kemakmuran. Makanya kaum muslimin diantaranya ada sunnah melaksanakan umrah, memakmurkan Baitullah. Setelah memakmurkan Baitullah, ada kewajiban untuk ta'mirul masajid, memakmurkan masjid. Ya. Jadi prinsipnya orang yang umroh itu adalah orang yang harus siap memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang sedang memakmurkan dirinya sendiri. Ya. Berawallah dari diri kita. Kemudian tentu dalam umur yang kita lalui itu ada ilmu yang kita serap. Tak ilmu Pak Bu yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, cik ilmu yang kita dapatkan teh tak tambahan, ya, kekurangan, raraban. Eta teh dipertanggungjawabkan Pak Bu marukumaha. Ya. Kamu memperoleh kemampuan menambah, mengurang, mengalihkan sesuatu digunakan keur mikiran nambah naon. Nah, keur nambahan diomongin ya, atau keur nambahan amal soleh, tatambahan nate ya, pembagian dan lain sebagainya. Ilmu yang sesederhana itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Apalagi orang semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pertanggungjawabannya. Makanya jangan berbangga hati orang yang terus ilmunya bertambah. Ingat, ada pertanggungjawaban yang sudah di depan mata kita. Makanya ilmu padilah yang harus kita miliki ya. Kemudian setelah itu yang ketiga, harta. Nah, harta juga harus kita pertanggungjawabkan. Sejauh mana harta kita manfaatkan. Kalau harta dari dua arah Pak Bu. Bagaimana kita menghasilkannya, dari mana kita mendapatkannya, dan kemana kita keluarkan. Dalam hal apa kita keluarkan. Kalau harta dari dua sisi itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau harta. Kalau yang tadi kan cukup dari satu sisi. Kalau harta dari dua sisi. Ibu mendapatkan sesuatu dari mana itu harus dipertanggungjawabkan. Mengeluarkannya pun harus dipertanggungjawabkan. Ya. Makanya fitnah harta itu jauh lebih besar. Dan syahwat harta pun jauh lebih besar. Ya. Karena segala sesuatu itu harus
berbanding, ya, berbanding segala sesuatu itu. Karena memang besarnya hasrat seseorang untuk mengumpulkan harta, maka besar pula nanti pertanggungjawaban yang akan dihadapi. Sokda, manusia itu mencintai harta melebihi dari mencintai dirinya sendiri. Karaos teh, karaosnya, urang teh cinta karena harta teh leuwih batan karena diri sorangan. Bapak sok kana motor, namun hujan ageung nganggo sapatu nu sae, eta ngadadak sapatu dilaan diplastikan, ya. Lebar cenah ieu menang meuli mahal, ya. Kaki sendiri dipaksa untuk menahan dingin, dipaksa untuk ya, menahan gatal, menahan apapun kakinya. Kenapa? Ngabelaan naon? Ngabelaan sepatu di Cibaduyut. Itu ya. Sepatu mah disimpen, tapi kaki nama baik cenah suku mah hujanan gitu. Kaki itu dipaksa untuk menahan penderitaan ketika hujanan dina motor. Ya, ngabelaan sepatu tah. Artinya memang manusia hasrat terhadap harta itu lebih besar cintanya dibanding kepada diri sendiri. Ya, ibu ge kan gitu ya. Enjing-enjing tes kuprak-keprak, bumi dibersihan, dilapan, wah geus bareresik ari ibuna tos ibak tacan. Tuh diheulakeun mah ieu mah harta heula nu diheulakeun mah. Ya. Karena cinta terhadap harta itu memang lebih besar. Makanya ini yang lebih besar dipertanggungjawabkannya. Di mana ente boga eta? Kamanakeun milik ente eta? Untuk harta. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, jasad kita yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surat Fatir, ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak memanjangkan usia kalian, ya, dan tidak memberikan apa? Bukankah kami tidak memberikan sebuah alasan untuk kalian ketika kami memberikan jatah usia yang panjang supaya kalian itu memanfaatkan badan kalian itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Cik mengelak seperti apa? Kalau ada yang mengelak, ya Allah, saya tidak tahu. Cik awak teh dikamanakeun wae atuh. Tepi ka teu apal. Bukankah Allah telah memberi jatah untuk badan kamu itu siap mulai dari usia anak sampai usia dewasa matang. Badan kita itu kan siap menerima apapunnya, kecuali bayi dan sudah senja kan semakin berkurang. Tapi ketika kita remaja, dewasa matang, badan kita siap dikamamanakeun ge nya. Punten da di dieu mah tos nu rada sepuh ya, nu rada anom keneh pan. Diajak sprint kan masih kana siapnya. Pak RW siap, diajak sprint gitu nya, pada KM kan, ya siap keneh. Diajak perang hayu gitu nya. Nah, bukankah sudah badan kita itu sudah disiapkan oleh Allah sedemikian rupa untuk bisa menyerap apapun? Sehingga jasad kita akan dipertanggungjawabkan. Pak, Bu, punten soca nu tadina cekas ayeuna mah tos rumeuknya maca teh make kaca soca anu min jeung plus. Ya. Min plus teh araraya. Cik kira-kirana eta burem teh dipake naon? Da baheula mah pan teu kitu. Cekas baheula mah. Bapak-bapak ningali ibu-ibu ge matak tidak jadi pamajikan teh cekas. Gitunya. Sami ibu-ibu ge pan cekas baheula mah. Da ayeuna mah cenah geus burem gitu pan. Tah dari proses cekas kana burem teh dianggo naon wae. Gigi yang tadinya rapih ayeuna terus mulai muruluknya hiji-hiji caroplokan buat si buri ge caroplokan gitu kan. Cik kira-kira coplok dipake naon eta teh? Ya. Ngagayam ojek,
oyek ya, gaya menaon. Itu jasad kita yang harus dipertanggungjawabkan. Dan di masa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bahwa rataan jatah usia umat Islam ini di kisaran 60 plus. Ya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya. Rata-rata usia umatku antara 60 sampai 70-an. Rata-rata diurang. Numawi ayeuna tos arang langkapan anu yuswa 80. Sudah sangat jarang sekali orang yang usianya sampai 80, 90 apalagi 100. Entah di sini Pak RW ada yang usia 100? Enggak ya? Kayaknya sudah jarang sekali. Tetapi yang usianya apa? Di kisaran 40, 50, 60 masih banyak. Sehingga ya yang mendekati masa-masa seperti itu ya harus segera gitu ya. Harus segera. Sedangkan kata Nabi SAW, wa aqalluhum man yajuru darika. Ya sedikit yang bisa melewati masa-masa itu. Yang bisa yajuz, yang bisa lebih dari masa-masa 70-an sampai 80, 90 sedikit sekali. Oleh karenanya di usia-usia seperti ini kita harus semakin waspada, harus semakin hati-hati. Meskipun yang namanya usia, ya, yang namanya kondisi badan itu bukan syarat, Pak, Bu. Ya, sakit bukan syarat mati. Usia pun bukan penanda kematian. Itu pedah kolot. Ya. Wah, nu kolot mah cenah pasti tereh maut. Tiba-tiba yang muda yang meninggal duluan ya. Karena ibarat daun kan kita itu ya, ibarat daun itu kan ada yang diambil oleh kita, daun yang tua ya. Karena entah daun nu karolot ya, daun cau nu kolot pannya kernaon kermungkus kan kernaon daun cau mah nu karolot teu dialana ya, keur dibeulem. Daun nu rada seger, daun muda yang diambil untuk apa? Enteh. Ya, kalau enteh kan yang enak yang muda. Begitu pula manusia. Nu dicabut ku Allah teh aya nu dalam kondisi yang sudah tua, aya nu aduh muda keneh, orok keneh kok Allah ge dipetik. Ya, pucuk masih pucuk dipetik. Seperti itulah kehidupan. Jadi orang teu apal ya. Buat teuing nu ngorah heula, buat teuing nu kolot ya. Bahkan sakapeung mah aya kolot bedegong. Geus kolot lila hirupna teh gitu, bedegong deui gitu nya. Nah, inilah dinamika kehidupan atau roda kehidupan yang memang ada di hadapan kita. Sehingga harus semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Kita mau memposisikan diri di arah mana? Mau di arah yang husnul khotimahkah atau su'ul khotimahkah? Sebab ternyata Rasulullah SAW menegaskan innamal a'malu bil khawatim. Tiada lain amal-amal itu nanti dilihatnya antara ukuran baik dan tidaknya itu akan dilihat di akhir. Pertos di dia pelatihan, Pak, Bu, ayeuna mah jarak jang keneh. Baru 30 menit. Oke, tos sajam, 2 jam, 3 jam. Lamun masih kena on fire, oh berarti khawatimnya bagus. Berarti husnul khotimah. Beki engke melenoy, komo bari jeung aya anu berguguran. Ah, berarti suul khotimah. Karena amal itu nanti dilihat di ujungnya. Makanya di kita ada istilah husnul khotimah. Jangan sampai kita memupuk kebaikan dari kecil ternyata hancur semuanya pas di menjelang finish. Ari ti leuletik diajar ngaji ya. Bahkan ibadah ge dijaga. Nah, ari geus kolot cuul.
Dalam kondisi seperti itu orang akan menjadi husnul khatimah. Ya. Seperti kisah yang disampaikan oleh salah seorang mufti ya, tentang dua orang saudara yang sangat berbeda sekali ya, bertentangan perilakunya. Nu hiji mah tukang dugem, tukang mabok, tukang judi gitu ya. Nu hiji mah ahli masjid gitu kan, tukang mersihan masjid, tukang ngabantu kegiatan-kegiatan di masjid ya, diam di dua tempat yang berbeda. Nu hiji mah nu bager mah di lantai 2, anu goreng patut mah di lantai 1. Dan di lantai 1 itu segala jenis kemaksiatan ada, menunjang. Matak habis waktunya dengan kemaksiatan. Yang di lantai 2 mah ada di lantai 2 mah musola, masjid, kegiatan. Jadi eta we nu dilakukeun teh. Hiji mangsa mah eta nu di lantai 2, cenah sakali mah hayang apal cenah aing dugem teh kumaha. Ya. Dan dulur saya nu di handap mah cenah meuni katingali senang gitunya. Cek nu di luhur teh. Maka dia turun ke lantai bawah untuk merasakan syahwat kesenangan yang dilakukan oleh saudaranya. Anu dihandap bosan cenah kieu wae cik hayang nyaho aing musola teh model kumaha cenah gitunya. Hayang we cenah ngajaran sakali wae mah apal kana cai wudu ngambil salat. Sehingga yang satu turun, yang kedua naik. Ditakdirkan ku Allah nu hiji keur salat dicabut nyawa, anu dihandap keur dugem dicabut nyawa. Naudzubillahi min dzalik. Ya, nu hiji jadi suul khotimah, nu kadua jadi husnul khotimah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membangkitkan kita di hari akhirat nanti tergantung amal kita di dunia. Lamun urang di dunia maut dina kayaan keur maksiat, nanti di akhirat dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Dan kondisi kematian seseorang itu tidak akan jauh dari aktivitasnya. Ya. Seorang guru ada berita meninggal sedang mengajar. Ya, itu aneh dan memang aktivitasnya sebagai seorang guru. Seorang ustadz meninggal ketika ceramah, nyanyi ada pagaweanana ceramah. Ya. Bisa jadi nanti meninggal pun dalam kondisi seperti itu. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Matak aya pawang orai maut ku tong aneh nah. Dan memang sapopoe jeung orai. Gitu kan? Lamun pawang orai maut keur ceramah aneh. Ya. Terus ustad maut keur nyanyi orai, ya, itu kan aneh eta mah. Ya. Jadi tidak usah aneh ketika ada seseorang yang meninggal dengan sesuatu yang memang sehari-hari dia lakukan karena memang tidak akan jauh kematian dari aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih meningkatkan kedewasaan kita, kewaspadaan kita, kan kita pun mungkin hafal doa supaya kita diberikan husnul khotimah ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ahsin akibatana. Buatlah baik akibatana. Akibat itu apa? Ujung akibat itu. Setiap ujung perkara yang kami lakukan jadikanlah itu yang terbaik. Wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah, dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan akhirat. Osok kadu anu eta Pak. Osok tara. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, buatlah baik akibat. Ari akibatnya kan ujung, tungtung. Jadikanlah apa yang kita lakukan di akhirnya itu menjadi sesuatu yang terbaik, menjadi baik. Yang tadinya baik menjadi terbaik, yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik.
supaya apa yang kita lakukan betul-betul ada dalam keadaan husnul khotimah, termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Ini proses awal kita menyiapkan diri untuk menjadi tim-tim atau relawan-relawan dalam pengurusan jenazah. Nah, mudah-mudahan kita pun diberikan akhir yang terbaik. Ya. Setelah ini mungkin nanti tadi juga ya kata Buya ya kok keterok jam 1 jam 2 tekudu pukulutus. Ya. Aya telepon ya gitu. Jadi alarmnya itu pas aya telepon teh langsung we nu maot. Atau pas 05 telepon teh innalillahi padahal lain nu maot gitu nya. Ya. Artinya harus waspada sampai ke arah sana. Ya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa menurunkan ilmu ini. Menjadikan ilmu yang kita lakukan, ilmu yang kita miliki dan praktek yang kita lakukan menjadi bisa diamalkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, dari sinilah mungkin kita akan memulai nanti ya supaya kita lebih leluasa. Kita siapkan semuanya, mulai dari peralatan dan lain sebagainya untuk materi pengurusan jenazah. Nanti sedikit ada ulasan teori juga ya. Meskipun ulasan teori sepertinya tidak perlu berlama-lama lagi, sebab materi tentang dalil-dalil mulai dari mendampingi orang yang sedang sakit, mendampingi yang sedang sakaratul maut, sudah yang saya lihat sudah ada di tangan Bapak dan Ibu semua. Duka terus dibaca-baca nama itunya. Yang jelas itu sudah ada. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih memaksimalkan untuk nanti sharing tentang praktek-prakteknya ya. Ada di sini relawan yang siap jadi modelnya. Sudah ada. Mulai dari memandikan ya. Mulai dari memandikan dulu dah, kumaha tah? Ya. Bagus kalau mulai ada dari yang memandikan, luar biasa itu. Basah kuyup gitu ya. Mulai dari yang relawan model jadi jenazahnya gitu ya. Sudah disiapkan mungkin ya. Sudah ada atau engke urang ieu wae, urang qur'ah wae, urang diundi. Ya. Nanti ada praktek tentang apa? Mentalkinkan, kemudian menyiapkan jenazah untuk dimandikan, kemudian mengkafani dan menguburkan. Selesai menguburkan ada upacara doa untuk jenazah tersebut. Mudah-mudahan ini bisa kita explore lebih dalam sehingga kita lebih ke teknis praktisnya ya. Kalau materi sepertinya sudah bisa dikaji, dibaca bersama-sama. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian untuk sebagai pembuka kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita sedang menyiapkan semua generasi kita menjadi generasi husnul khotimah ya. Generasi yang terbaik, yang memiliki akhir yang baik, termasuk diri kita semua. Tetapi jangan egois. Jangan hanya kita yang ingin husnul khotimah, tapi upayakan keluarga kita, lingkungan kita menjadi orang-orang yang memiliki semangat untuk menjadi husnul khotimah. Untuk sementara mungkin sampai di sana. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.